masa depan yang berbeda tapi kompak gitu ya. Ya. Baik, hari ini sebetulnya saya mau cerita tentang watak. Ya Bu? Iya. Ibu-ibu punya anak berapa? Ada 3. Ada yang wataknya mirip ibu? Ada yang wataknya mirip ibu? Ada. Ada yang wataknya mirip bapaknya? Ada. Cuman ibu-ibu suka curang kalau ada yang jelek-jelek, wah ini kayak bapaknya. Ya baik. Saya juga punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan, beda-beda wataknya ya. Iya, ya. Baik. Kalau kita bicara watak Bu, ini kita lihat dulu. Ya. Jadi setiap orang itu unik, bagaikan batu. Ya, beda-beda nggak batu Bu? Waktu zaman batu siapa yang suka main batu? Buat cincin maksudnya. Ya, batu itu jenis tetap sama, ya, tidak bisa berubah, tapi yang bisa diubah adalah bentuknya. Ibarat watak juga tetap sama, tidak bisa dirubah, tapi bisa diperbagus. Sepakat ya? Ya, yuk lanjut. Jadi watak itu genetik atau turunan menurun, ya. Kok kayaknya belakangin kawan-kawan di sini nggak enak, jadi gini aja. Watak itu genetik turunan. Maka saya tanya tadi, siapa yang mirip wataknya ibu? Siapa yang mirip watak ayahnya? Tapi seandainya punya anak, ibu bingung, ini nggak kayak saya, nggak kayak bapaknya. Nggak usah bingung Bu, mungkin kayak kakek neneknya. Kakek nenek berapa? Mungkin yang di atas kita 3 tingkat. Ibu sempat ketemu nggak? Ketemu, ya. Nah ini dia. Itu namanya kromosom. Yang titik-titik biru itu namanya gen. Itu betul Bu, kalau di foto warnanya biru. Makanya kenapa kita dibilang berdarah biru? Sebetulnya semua orang berdarah biru. Ya, tapi ini bukan di darahnya, ini di kromosom. Ya, iya. Next lagi. Ibu masih ingat waktu belajar biologi? Kromosom wanita XX gitu, kromosom pria XY gitu, masih ingat? Tidak kabur pada saat itu ke kantin ya? Nah, ini kita ulang sedikit ya. Wanita kromosomnya XX, laki-laki XY. Wah, Isa kromosom kayak apa sih? Nah, kayak gini. Nah, itu. Jadi kalau dipakai mikroskop, kelihatannya kayak gitu. Tapi itu perbesaran ratusan juta kali. Kecil kromosom itu. Karena bentuknya kayak X, maka kata para ahli, ya sudah kita sebut aja X. Pada wanita itu 2 XX. Pada pria 1 di X, 1 yang kakinya kecil gitu. Makanya dia bingung, para ahli bingung nih kasih nama apa ya? Kok buntut kayak gini gitu. Akhirnya karena yang 1 namanya X, ya sudah kita kasih nama Y. Ya. Di dalamnya apa Bu Aisyah? Di dalamnya itu lingkar-lingkar panjang namanya kromatin. Di dalam kromatin itu ada gen. Nah, disitulah ya yang membawa apa? Membawa pesan informasi. Ibu, siapa yang matanya ibu ini waktu kecil ibu ada dibilang, ih mata kamu kayak ayahnya. Siapa yang matanya kayak ayahnya Bu? Nah itu yang bawa itu. Siapa yang rambutnya kayak turunan ibu? Nah itu juga di situ. Jadi semua informasi biologis yang bawa adalah kromosom, termasuk penyakit bawaan. Siapa yang hipertensi Bu? Nah itu dibawanya dari situ. Siapa yang dapat warisan pabrik gula? Diabetes, itu juga dibawanya di situ. Siapa yang mendapat warisan kelainan jantung? Nah itu juga dari situ. Ternyata bukan hanya itu saja yang diturunkan, termasuk watak. Ya, ya. Next lagi. Nanti setelah ketemu telur seorang ibu dengan sperma seorang ayah melebur, semuanya melebur tuh. Kemudian menjadi janin. Ya. Dan pesan watak Allah simpan di otak. Ini otak manusia ya Bu. Waktu kajian lalu, kapan dia lupa kita pernah belajar otak ya.
Otak manusia terbagi dua, Bu, kanan dan kiri. Terbagi duanya di garis ini. Nah, baik saya. Kemudian ditaruh sama Allah jenis watak itu di otak. Tadi otak terbagi dua, kiri kanan. Sekarang kita belajar lagi, setiap belahan dibagi 4. Supaya gampang dilihatnya, kita kasih warna merah, kuning, hijau, biru. Watak yang di mana? Watak posisinya di lobus parietalis yang warna kuning. Di situ. Kanan kiri, Bu. Coba Ibu pegang dulu semua kepalanya, yang bagian tengah. Ubun-ubun Ibu yang di sini, taruh ini di sini, terus ini ke belakang gini. Nah, segenggaman itulah tempat watak Ibu masing-masing. Di dalamnya ada program kekuatan dan kelemahan. Jadi sudah Allah beri itu. Tinggal kita nyalakan. Yang mana yang mau dinyalakan? Yang kekuatan atau kelemahan? Ya, ya. Lanjut. Kalau kita belajar watak untuk apa kegunaannya? Satu, bisa tahu kita dibuat dari apa, paham tentang siapa diri kita, tahu kekuatan sehingga bisa diangkat kekuatan, tahu kelemahan sehingga bisa dikurangi kelemahan, terus tahu bagaimana cara menyesuaikan diri. Di mana? Ya, di keluarga maupun di perusahaan atau di tetangga atau sosialisasi. Ya, saya janji insya Allah, walaupun waktunya singkat, Ibu keluar dari ruangan ini, Ibu bisa mendeteksi watak anak masing-masing, watak suami, watak ibu mertua, watak tetangga. Gak perlu lagi nanti cari-cari di handphone yang pakai SMS itu, ketik rek spasi jeneng, nah gak perlu lagi. Insya Allah bisa. Ya, yuk lanjut. Watak karena dari dulu sudah ada, maka diteliti oleh banyak ilmuwan. Penelitian pertama diteliti oleh namanya Hippocrates. Hippocrates ini lahir 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi Hippocrates melihat walaupun orang begitu banyak, sebetulnya ada 4 watak utama, kata Hippocrates. Ya, karena udah lama sekali teorinya, kemudian diperbaharui oleh muridnya, namanya Galen. Tapi Galen lahir jauh setelah Hippocrates, 149 tahun sesudah Masehi, sesudah Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, tapi masih juga belum sempurna. Akhirnya waktu itu kata Galen dan Hippocrates, watak itu bukan turunan, watak itu tergantung katanya tingkat cairan. Ada orang yang darahnya banyak, wataknya gembira. Orang yang empedu kuningnya banyak, wataknya senang mengatur. Ada orang empedu merahnya yang banyak, wataknya senang sempurna. Ada orang yang lendirnya banyak, wataknya damai, kata mereka dulu. Tapi pada abad 18 ditemukan gen, akhirnya gugur dia punya teori. Jadi watak itu adalah genetik, turunan. Karena dari ayah dan dari ibu, maka jenis watak kita yang ada di kepala tengah ini, di lobus parietalis, masing-masing 2 jenis. 2 jenis. Ibu sudah kenal belum wataknya? Ibu udah kenal watak ibu? Aduh, kalau gitu kita kenalan sama watak kita ya. Habis itu nanti bisa kenal nanti dengan watak suami, dengan watak anak dan sebagainya. Boleh? Jadi latihannya adalah mengenal watak diri sendiri. Ya, baik. Next lagi. Nah, di abad 21-20 ini ada Ibu Florence Litter, ilmuwan yang menemukan cara mendeteksi watak dengan cepat. Sebetulnya Bu, kalau mau tahu watak sesungguhnya Ibu, itu harus pakai alat. Namanya apa? Alat foto aura. Ada di sini? Nah ini akuratnya 90%. Cuma di Indonesia jarang foto aura. Di tempat kami aja ada di klinik Sunter, cuma 1 alatnya. Ya, jadi kalau di foto Ibu, next, kira-kira fotonya kayak gini. Samping-sampingnya Ibu tuh cahayanya berwarna. Itu sesuai watak masing-masing. Ya, cuman karena saya nggak bawa, karena nggak boleh dibawa-bawa, masih ada di klinik. Jadi nanti kita mau tes watak dengan cara cepat.
Ya, ada lagi Bu Aisyah kalau nggak pakai foto aura pakai apa ya? Pakai lembar form pertanyaan. Biasanya teman-teman psikolog, ada psikolog di sini. Nah, psikolog akan pakai teknik ini. Cuma lama Bu, bisa 3 jam. Nanti selesai acara nggak selesai-selesai. Ya, ada lagi nggak Bu Aisyah yang lebih cepat? Ada. Tapi akuratnya 80%. Tetap tinggi. Cuma nanti kalau ibu saya kasih tahu, terus ibu merasa kok bukan itu ya watak aku, bukan salah wataknya ya Bu ya. Ya, bukan salah wataknya. Cuma teknik ini memang akuratnya 80%. Gimana Bu Aisyah? Ya, sudah siap dites wataknya? Ayo, baik. Dengarkan. Seandainya panitia tadi ada kasih dah tadi ya, Masya Allah. Seandainya panitia juga minta kita main teater di depan ini, teater, tahu? Drama. Ibu mau pilih sebagai apa? Tolong pilih, ada 4 pilihan. Pilih langsung, nggak usah tanya tetangga, nggak usah tanya teman ya. Ya. Apakah ibu mau jadi sutradara? Apakah ibu mau jadi penonton? Jadi jangan semua main. Siapa yang nonton nanti? Apakah mau jadi penulis skenario? Apakah mau jadi artisnya? Pilih satu masing-masing. Sudah dapat? Sudah Bu? Gak usah tanya teman ya Bu? Gak usah ngajak-ngajak. Dapat satu? Sudah? Apakah ibu mau jadi sutradara? Apakah mau jadi penonton? Apakah mau jadi penulis skenario? Apakah mau jadi artisnya? Semua bagus. Udah dapat Bu? Satu? Dapat. Ada yang pilih sutradara? Ada. Ada yang pilih penonton nggak? Ada. Ada yang pilih penulis skenario? Ada. Ada yang pilih jadi artis? Ada. Tenang Bu, semuanya duitnya banyak itu. Penonton juga duitnya banyak, justru penonton yang banyak duitnya. Sudah dapat Bu, pilih satu sudah. Berarti kan sisa 3. Tadi kita sudah sepakat watak 2 jenis, karena dari ayah dan turunan dari ibu. Oke? Sisa 3 yang tadi pilihan. Sekarang pilih satu lagi. Kan 4 tadi. Ibu sudah pilih satu, entah yang apa. Tinggal 3, pilih satu lagi. Sudah? Masing-masing orang berarti pilih 2. Satu watak dominan, satu watak kombinasi. Entah dari mana yang turunan ayahnya dan dari mana turunan ibunya, nanti ibu di rumah baru ibu silsilahin lagi gitu. Ya. Setuju ya? Nah, sekarang dengar. Adakah watak yang pilih penonton? Pilihan pertamanya? Ada? Ada. Dan pilihan keduanya penulis skenario, ada nggak? Jadi penonton dan penulis skenario, ada? Nah, oke. Itu paduan yang sudah lazim. Ya, itu insya Allah 85% naik lagi akuratnya. Sekarang, adakah yang pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton? Ada? Nah, itu juga watak yang sudah lazim. Itu tepat itu, 85%. Akuratnya naik. Sekarang, adakah yang pilih penonton yang pertama, pilihan keduanya artis? Ada nggak Bu? Nah, itu juga betul. Itu lazim sekali. Atau kebalikannya, pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton. Ada? Ada. Sekarang, adakah pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya sutradara? Siapa? Ada? Ada, itu juga lazim. Pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penulis skenario. Ada? Oke. Itu 85% udah naik akuratnya ya. Adakah pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis? Ada? Sutradara artis. Ini banyak. Itu juga lazim. Sekarang, adakah pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara? Ada? Nah, oke, itu juga lazim. Yang gak lazim apa Bu Aisyah? Siapa yang pilih penonton pertama, pilihan keduanya sutradara? Itu tidak lazim. Salah nggak? Nggak salah. Ada salah satu yang betul. Cuman satu kombinasinya ibu mungkin ya lihat nanti saya jelaskan sedikit. Nanti oh saya yang ini sebetulnya. Ya. Adakah pilihan pertamanya sutradara dan pilihan keduanya penonton? Itu juga tidak lazim. Pasti ada salah satu yang kombinasinya harus diganti.
Adakah pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya artis? Ada nggak yang gitu? Itu tidak lazim juga. Pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penulis skenario. Ada? Itu tidak lazim juga. Jadi kalau kita mau bikin begini, ya Pak Wiwi, kotaknya. Nah, kalau bawah sama bawah itu lazim, atas sama atas lazim, atas bawah yang lurus lazim. Yang tidak lazim adalah watak yang bersilang. Ya, bukan tadi saya dulu bilang, bukan watak ibu yang salah, cuman tidak lazim. Mungkin salah satu watak ada karena pola asuh atau terikut karena pasangan hidup. Ya, iya. Sekarang, adakah yang pilih penonton pertama tadi? Ada? Dan pilihan penonton yang kedua? Berarti di kepala ibu Allah sudah kasih program hasrat orang penonton itu adalah damai. Betul Bu? Ibu yang pilih penonton orangnya selalu damai? Tidak suka bertengkar? Ya? Iya? Cepat setuju kalau ada apa? Banyak temennya karena dia tidak suka bertengkar. Orang yang damai senang menjadi pengamat. Dia senang mengamati. Ya Bu? Gampang mau tahu orang damai betul apa enggak? Ajak-ajak ke restoran, ke kantin, tanya kita mau traktir, ibu mau makan apa? Jawabnya terserah. Itu asli orang penonton itu asli orang damai. Ya, kekuatannya apa orang damai? Orangnya sangat tenang, ya. Kemudian banyak temennya, suka bantu temennya. Tapi kalau dia ada acara, nggak ada yang bantuin. Karena dia nggak enak nyuruh, pekeuhan, pekeu ya, orang Jawa bilang ya, nggak enak hati nyuruh. Kalau bisa dia yang ngebantuin, nggak usah dia nggak ada yang bantuin, nggak apa-apa gitu. Ya, orang yang damai jarang marah, tapi sekalinya marah ya Allah, dia nggak mau lihat orang itu lagi gitu. Saking jarangnya marah, energinya habis untuk handle perasaan, makanya cepet lobet. Gampang ngantuk, nyender dikit bisa tidur. Kalau orang yang pilih penonton yang pertama tadi, ya, yang utamanya dia penonton. Ajak naik mobil lurus aja, ya Allah, bu, ya Allah udah damai banget. Karena apa? Karena energinya habis untuk menghandle emosinya agar selalu damai. Siapa yang punya anak ini kira-kira? Yang jarang membantah kalau ibu nasihati. Itu tipe damai itu. Cuman juga gitu, kalau ada yang harus disuruh, dia akan tunda-tunda. Itu kelemahannya. Tarsok. Nunda. Pas kepepet, baru deh. Makanya tipe penonton ini, ada buku bagus dibaca Bu. The Power of Kepepet. Saya tipe damai soalnya. Makanya tadi lama di jalan itu istirahat juga. Saking sakit kepala sebetulnya. Ya. Nah, ya itu tipe damai ya. Kombinasinya bisa ke penulis skenario, bisa ke artis. Ada Bu gitu Bu. Yang penulis skenario, gimana sifat itu Bu Aisyah? Yang memilih penulis skenario berarti di otaknya sudah hasrat sempurna, selalu ingin melakukan apa-apa dengan benar. Betul Bu? Takut salah. Siapa yang pilih penulis skenario tadi? Selalu melakukan ingin sesuatu yang rapi, benar, tepat, takut salah. Kenapa? Karena hasratnya selalu sempurna. Ciri khasnya pemikir. Kenapa? Apa-apa dia selalu pikirkan. Ya. Tipe penulis skenario nih, siapa yang pilih penulis skenario nih? Ini udah bener belum nih? Kalau yang penulis skenario pilihannya benar, tepat, memang dari aslinya begitu, itu gampang mendeteksinya. Maaf, pencet pasta gigi atau pencet odol selalu dari bawah. Betul? Karena selalu mau rapi.
Bahkan kadang sudah habis pun dia lipat itu odolnya. Ada yang ekstrim, sudah dilipat, dibuka, digunting, ambil dalamnya itu odol. Ya ini nih. Ini waktu mahasiswa kali ya. Duit kiriman belum datang ya. Sabun cair, habis sabunnya botolnya nggak dibuang, kasih air dikocok-kocok. Nah itu, tipe itu tuh. Sabun batang kecil aja nggak dibuang bu, diapain? Ditempel sama sabun berikutnya. Nah, cakep. Kenapa? Karena selalu mau melakukan dengan sempurna. Jadi habis sampai sempurna. Ya bu, ini. Apa kehebatan orang pemikir, penulis skenario? Banyak apa? Melakukan pekerjaan selalu detil, selalu rapi detil. Kalau belum selesai pekerjaan ini, dia nggak mau pindah ke pekerjaan berikutnya, betul bu? Dan selalu mau melihatnya detil. Kalau ada acara, misalnya dia pakai meja doang, nggak ada taplaknya, sakit kepala tuh. Pasti dia akan suruh pakai taplak. Watak lain, nggak usah, yang penting ada mejanya. Gitu. Bisa paham ya bu? Itu yang penulis skenario. Kelemahannya apa? Karena selalu mau sempurna, sering mengambil keputusan agak lama, betul? Ya. Kenapa? Penuh pertimbangan. Timbang, karena mau rapi semuanya. Ya. Itu kelemahannya. Tapi gak apa-apa, belajar untuk tahu diri. Oh iya begini. Nanti penulis skenario kombinasinya ke penonton. Atau bisa ke atas. Sekarang kita belajar. Yang sutradara, yang memiliki watak sutradara pertama maupun kedua, itu di dalam otaknya Allah sudah kasih hasrat mengatur. Jadi orang yang pilih sutradara adalah orang yang memang punya watak kepemimpinan dari lahir. Pandai mengatur, semuanya diatur. Tapi selalu mau cepat, mau buru-buru. Makanya kalau yang diatur nggak mau ikut aturannya, dia kesel, dia marah. Yang seorang ibu watak sutradara punya anak watak penonton, gimana kira-kira bu? Cakep, gemes ampun ya. Iya. Apa kekuatan sutradara? Pandai mengatur. Dia bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, apalagi perempuan. Bisa punya perusahaan, punya entrepreneur tuh orang watak sutradara. Suruh bisnis. Kelemahannya apa? Ya mau buru-buru. Kalau nggak banyak taklim, jadi bosi. Itu. Kalau dia kombinasinya dengan penulis skenario, oh berarti dia wataknya senang mengatur dan mau yang sempurna. Dia punya orientasi target. Kalau ke sampingnya Bu Aisyah, ada tadi yang pilih artis. Nah, yang pilih artis, di otaknya itu Allah sudah kasih hasrat gembira. Walaupun sedang sedih, dimarahin suami di rumah, sampai ke tempat majelis taklim sudah bisa ketawa. Bisa gitu. Ciri khasnya memang dia pembicara. Ya, artinya apa? Kalau nanti di kumpulan, dia selalu bawa berita itu. Dan kalau cerita seru banget. Sampai yang dengar tuh sakit, tertarik. Kadang kalau memberikan informasi, ya, lu tahu nggak? Ada bakso enak banget kalau ngomong gitu. Yang denger tuh sampai ngiler tuh nggak? Itu bakso uratnya ya Allah, urat semua. Ada yang gitu. Terus temennya tanya, kamu udah coba? Belum. Kok tahu enak? Temen aku yang coba katanya enak. Itu begitu. Dan asik kalau dia cerita. Kalau anak-anak yang tipe begini bu, itu senang cerita satu dan gembira. Ya, matanya berbinar-binar dan senang memuji. Gitu. Orangnya spontan, banyak ide. Cuman kelemahannya apa? Tidak bisa mengerjakan sesuatu yang terlalu kecil-kecil. Yang detail nggak bisa. Itu keterampilan orang yang pemikir atau yang di bawah.
Yang artis tidak bisa begitu. Setiap dia mau melakukan sesuatu lagi, sampai kecil-kecil, ada ide baru lagi. Jadi bikin lagi yang baru. Ada lagi ide baru. Karena seperti itu makanya sering nggak rampung dia punya kerjaan. Tapi kekuatannya idenya banyak. Kelemahannya apa lagi? Terkesan berantakan. Anak saya yang pertama tipe artis, Bu. Kalau nanti habis bangun tidur, selimutnya nggak dirapiin. Kalau saya tanya, nak, selimutnya kok nggak dirapiin? Alah, nggak apa-apa, Bu. Ntar malam juga dipakai lagi. Jadi agak slorgan. Kebalikannya anak ketiga saya tipe pemikir. Nggak usah disuruh, Bu. Bangun tidur, selimut dirapiin. Ujung ketemu ujung, ya kan? Tipe artis bisa ke bawah, bisa ke samping. Kalau dia ke bawah berarti dia senang gembira dan dia selalu damai. Nah itu kalau ada watak artis, penonton dan penonton artis itu banyak temennya itu. Dia uangnya nggak terlalu banyak tapi temennya banyak. Bisa kemana-mana nggak pakai duit itu. Karena temennya yang ngajak. Kalau yang sebelahnya itu orientasi memang harus ada materi. Itu yang watak sutradara penulis skenario atau kebalikannya ke atas, oh itu tabungannya banyak gitu. Ya, apalagi yang penulis skenario, masya Allah, Bu, dompetnya rapi banget. Siapa yang tadi dompetnya rapi? Betul nggak penulis skenario dompetnya rapi? 10.000 sama 10.000, 5.000 sama 5.000, 2.000 sama 2.000. Kepala pahlawan hadap kanan semua. Itu kalau diambil 2 lembar dia tahu. Ini uang gua hilang 2 lembar, aneh. Itu tipe itu. Apa namanya itu, Bu Aisyah? Ada nama Latinnya, ada nama juga di dalam watak Islam. Kalau bahasa Latin, Ibu bisa ditulis ya. Yang tipe penonton, bahasa Latin sering menyebutnya watak plekmatis. Orang damai. Yang tipe penulis skenario, bahasa Latinnya sering disebut melankolis. Yang tipe sutradara, bahasa Latinnya itu disebut koleris. Yang artis, bahasa Latinnya disebut sanguinis. Jadi ada plekmatis, melankolis, koleris, sanguinis. Bu Aisyah, saya juga orang koleris, tapi saya suka damai. Betul, semua bisa damai, tapi tidak sedamai yang tipe pengamat, tidak sedamai tipe plekmatis. Bu Aisyah, saya juga bisa rapi. Betul, tapi tidak pernah serapi orang melankolis. Bu Aisyah, saya juga bisa mimpin, bisa mengatur. Iya betul, tapi tidak sekuat orang koleris yang sutradara. Bu Aisyah, saya juga senang gembira. Iya, tapi tidak segembira yang tipe artis atau sanguinis. Di dalam Islam ada namanya ini, ada. Tipe plekmatis itulah yang disebut tipe Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena watak ini di dalam Islam ya, itu termanifest di 4 khulafaur rasyidin. Tipe melankolis yang sempurna itu tipe Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu yang ngatur mushaf Quran, karena dia bisa detail. Utsman bin Affan itu, Bu, pemalu, selalu mau di belakang layar. Makanya yang penulis skenario tadi pasti senangnya di belakang layar, ngurus-ngurus belakang layar. Suruh maju keringet dingin. Tipe sutradara kira-kira tipe siapa, sahabat Nabi? Umar bin Khattab. Umar tegas, karena tipe koleris tegas, pandai mengatur. Ya. Ali bin Abu Thalib adalah tipe sanguinis. Cuman karena kita sudah turunan ayah ibu, maka di watak dasar kita ada 2. Apakah Abu Bakar kombinasi Utsman, apa Utsman kombinasi Umar, atau kebalikannya, atau Umar kombinasi Ali, Ali kombinasi Umar, atau yang tidak lazim itu kalau Ali kombinasi Utsman, tidak lazim.
Bisa jadi itu terpengaruh karena ibunya. Anaknya berantakan, tapi ibunya setiap hari melototin soal pencet odol. Dia pencet odol dari bawah. Kalau tipe Ali, tipe sanguinis, hari ini pencet odol dari bawah, sore udah tengah lagi. Tapi ibunya ribut terus dari bawah, dari bawah, dari bawah, ya dari bawah. Ya, bisa paham ya Bu? Dan pasangan hidup suami biasanya 88% kebalikannya. Ya Bu? Coba cek suami ibu. Tipe mana? Tipe Abu Bakar. Kalau ibu Abu Bakarnya dominan, yang pilihan pertamanya tadi penonton, kemungkinan besar tipe suaminya ada tipe kolerisnya atau tipe Umarnya. Ya Bu? Mana ibu, istri-istri tipe penonton mana? Ya ada. Iya Bu. Suami agak keras, agak tegas, ya sudah Bu. Udah benar itu. Gak usah diganti, gak usah diganti. Karena kalau diganti dapatnya itu juga. Cuma casingnya doang yang beda. Itulah suami. Itu yang tadi kita bilang, mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Bu Aisyah, tapi cuma terbalik di satu sisi saja, dia nggak apa-apa. Ada yang terbalik dua-duanya. Misalnya suaminya, istrinya tipe penonton dan artis. Suaminya di seberangnya itu. Ada yang dua-duanya begitu, tapi ada juga yang sebelahnya saja yang terbalik. Selalu begitu. Kalau sama persis dengan tipe suami istri, ada juga, tapi sangat sedikit. 2 sampai 10%. Apa kelemahannya? Nanti bosan. Ya Bu? Bisa paham ya Bu? Iya. Tapi watak ini bisa dibentuk, bisa. Sama-sama ajarkan misalnya ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Membuang tempat sampah di sebelah sini ya nak. Ibu ajarin gitu kan semua anak. Tapi tidak semuanya langsung bisa mengerjakan karena wataknya berbeda. Watak mana kira-kira yang cepat kalau ibu ajarkan, nah buang sampah pada tempatnya? Watak mana kira-kira yang dia cepat melakukannya? Watak yang mana? Watak yang mana? Hah? Yang cepat. Nah, kalau ada, iya 2 watak di bawah ini, flegmatis dan melankolis, dia cepat. Anak sanguinis kalau disuruh buang sampah pada tempatnya, kira-kira gimana Bu? Hah? Agak lama, atau karena dia senang gembira, maka cara buang sampahnya dia buat main-main. Pas begini meleset, udah dibiarin. Yang penting dia udah usaha. Sekarang kalau kita bilang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum itu sedekah. Nah, setiap ketemu orang senyum ya. Kira-kira watak mana yang cepat memberikan senyum? Sanguinis. Karena belum apa-apa aja dia udah senyum. Watak mana yang susah tersenyum? Ayo. Koleris kombinasi apa? Melankolis, pemikir. Mau senyum sama orang mikir dulu. Senyum gak ya? Senyum gak ya? Karena dia selalu hati-hati. Bu, orang melankolis mana nih? Sedikit lagi kita berubah gitu ini ya. Mana yang penulis skenario? Bagaimana cara mengambil baju yang tumpukan di bawah? Angkat dulu, tarik. Rapi kan? Artis, sanguinis, bagaimana cari baju dari tengah? Ambil. Berantakan? Gak apa-apa, tutup aja lemarinya. Siapa yang mau lihat? Habis pakai handuk mandi, tipe melankolis kira-kira handuknya taruh mana? Taruh jemuran. Rapi nggak? Rapi, ujung ketemu ujung. Anak sanguinis kira-kira, anak sanguinis koleris, habis pakai handuk taruh mana? Empar. Boleh nggak diajarin bahwa nak taruh di sini ya? Ajarin. Cuman dia nggak bakal serapi yang tipe melankolis. Dia taruh aja di besi itu, tidak diatur ujung ketemu ujung, udah syukur. Berarti dia sudah kemajuan. Lipat selimut kira-kira gimana tipe artis tuh? Maunya nggak dilipat,
tapi dia sudah untel, itu sudah kemajuan, udah good. Nggak bisa disuruh serapi orang melankolis. Kenapa? Nanti kekuatan kreativitasnya hilang. Ya, coba otak warna-warni. Jadi sepakat dulu, watak dasar ada di lobus paritalis. Ibu kasih nasihat, ibu ajarkan peraturan, nanti masuk di otak yang merah. Sehingga watak ini bisa dibentuk. Hanya apabila ibu ajarkan anak-anak sebuah peraturan atau nasihat, kemudian ada anak yang cepat melakukan, ada anak yang agak lama, atau ada anak yang caranya juga, itu karena wataknya, bukan karena dia membangkang. Bisa paham ya Bu? Terus saja kasih arahan, insya Allah nanti dia melakukan, cuman nggak ada yang bisa sama. Ya, kalau misalnya, ayo anak-anak main di panggung, watak mana yang cepat senang ke panggung? Yang atas, artis dan sutradara. Anak yang melankolis, apalagi penonton sama pemikir tadi, pemikir pengamat itu, ibu suruh maju ke depan, dia ngumpet di belakang ibu. Nggak boleh dimarahin dan tidak boleh bilang ini nggak pede, nggak pede. Bukan begitu. Anak itu PD-nya adalah selalu di belakang panggung. Bikin apa? Bikin cerita, menulis novel. Makanya penulis skenario film nggak pernah ngetop, tapi filmnya yang ngetop, artisnya yang ngetop. Ya kan? Jadi percaya diri bukan karena dia berani maju di panggung. Bisa paham ya Bu? Iya. Masya Allah Ibu, saya mohon maaf, waktu sudah menunjukkan. Tapi mudah-mudahan sudah bisa kebayang. Sudah bisa mendeteksi anak masing-masing? Nah, gampang kan? Sudah bisa mendeteksi suami? Nah, tapi jangan juga merasa, Bu Aisyah, kok saya nggak kebalik ya? Apakah saya salah suami? Jangan begitu. Bisa jadi ibu salah mendeteksi doang, bukan salah suami. Iya, Ibu, karena memang sekarang waktunya untuk azan zuhur. Dan kemudian juga ada siswa-siswa yang mau sholat berjamaah. Oh, tidak. Tidak. Oh ya, baik. Mungkin kita sebentar untuk azan sebentar ya Ibu ya. Nanti selesai azan kita bisa lanjutkan kembali.